Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tria Rizky Lestari, mahasiswa semester akhir, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 010422010023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Strategi Dakwah dan Komunikasi di era 4.0. Baik, jadi di sini saya akan membahas mengenai tentang etika dakwah di era digital 4.0, tantangan dan solusinya. Etika dakwah di media digital era 4.0 ini menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas karena di era revolusi industri 4.0, ruang dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau majelis ta'lim, tapi juga meluas ke berbagai platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan berbagai media sosial lainnya. Adapun di sisi lain, tanpa adanya menerapkan etika dakwah yang kuat, dakwah tentunya bisa berubah menjadi ajang sensasi, perdebatan, bahkan konflik. Latar belakang dari pembahasan ini adalah di zaman digital yang terus berkembang saat ini, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang dakwah. Dakwah melalui media digital memberikan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan beragam. Namun, kemudahan akses informasi ini juga membawa tantangan tersendiri. Salah satunya tantangan terbesar adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Di tengah maraknya berita palsu dan konten yang tidak etis, tentunya sangat penting sekali bagi para dai untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai etika dakwah. Dakwah dalam Islam memerlukan strategi komunikasi yang efektif untuk mencapai tujuannya. Strategi ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang audiens, target, penggunaan media yang tepat, serta presentasi pesan yang persuasif dan informatif. Adapun pengertian dakwah yang berarti panggilan atau seruan adalah asal kata dakwah. Dalam Islam, dakwah ini adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Adapun nilai-nilai etika dakwah di era digital, yang pertama tentunya harus memiliki keikhlasan dan kebenaran. Seorang dai harus menjalankan dakwahnya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan kecuali dengan ridho dari Allah. Selain keikhlasan, dakwah di media sosial juga harus dilakukan dengan cara yang benar, lurus, dan jujur. Dalam istilah akhlak, ini disebut sebagai sidik yang berarti jujur dan tidak curang. Sidik dalam dakwah berarti tidak menyebarkan informasi yang palsu atau hoaks saat menyajikan data atau fakta. Yang kedua, tentunya harus memiliki kesabaran. Sabar dalam dakwah tentunya sangat penting bagi para pengemban dakwah, karena informasi di media sosial ini datang dengan cepat, orang-orang memiliki waktu yang singkat untuk memproses dan memahami informasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesabaran untuk tidak tergesa-gesa dalam hal berbagi dan berkomentar sebelum memastikan kebenaran informasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentunya harus menerapkan prinsip komunikasi dengan berlandaskan Al-Quran, yang diantaranya yang pertama yaitu qaulan sadidan, artinya perkataan benar atau lurus, berbicara jujur, tegas, to the point, tidak berbelit-belit, dan sesuai fakta. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 dan Al-Ahzab ayat 70. Kemudian yang kedua yaitu qaulan ma'rufa, perkataan baik atau pantas. Nah, perkataan yang pantas, santun, dan sesuai norma sosial, terutama saat menolak permintaan atau memberi nasihat. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5. Dan yang ketiga yaitu qaulan karima, perkataan mulia, perkataan yang menghormati, sopan santun, lemah lembut, terutama kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dan yang keempat yaitu qaulan layyina, yaitu perkataan yang lemah lembut, perkataan yang halus dan lembut bahkan saat menghadapi orang yang zalim atau berbeda pendapat. Terdapat dalam Quran Surat Toha ayat 44. Dan yang kelima yaitu qaulan baligho, perkataan membekas atau efektif, perkataan yang komunikatif, fasih, tepat sasaran, dan menyentuh jiwa pendengar. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 63. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu qaulan maisura, artinya perkataan ringan atau mudah, perkataan yang mudah dimengerti, menyenangkan, memotivasi, dan memberikan harapan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan etika dakwah di media digital, yang pertama yaitu penyebaran informasi yang tidak akurat. Dengan kemudahan akses informasi, banyak sekali konten yang beredar di media sosial itu tidak melalui proses verifikasi yang memadai, sehingga informasi yang salah dapat dengan mudah menyebar.
Kemudian yang kedua yaitu adanya konten negatif dan provokatif. Nah, konten negatif dan provokatif ini seringkali lebih menarik perhatian dibandingkan dengan konten yang bersifat edukatif dan positif. Hal ini tentunya menciptakan tantangan tersendiri dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah yang benar dan konstruksif di tengah arus informasi yang seringkali tidak etis. Nah, tentunya kita juga harus berhati-hati dalam memilih dan memilah dan menyampaikan informasi agar tidak menyesatkan. Yang ketiga yaitu kurangnya regulasi. Kurangnya regulasi dalam media digital juga menjadi masalah besar. Tidak adanya pedoman yang jelas membuat pengawasan terhadap konten dakwah menjadi sulit, sehingga dapat terjebak dalam kontroversi atau konflik ideologis. Yang keempat, tantangannya yaitu pengaruh algoritma media sosial. Algoritma media sosial ini tentunya memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan konten apa yang muncul di timeline pengguna. Konten-konten tertentu terutama yang bersifat sensasional atau kontroversial lebih mungkin untuk mendapatkan perhatian dan dibagikan dibandingkan dengan konten dakwah yang lebih mendidik. Kemudian yang terakhir tantangannya yaitu adanya misinterpretasi ajaran agama. Penyebaran informasi di media digital juga dapat menyebabkan misinterpretasi ajaran agama ketika pesan-pesan dakwah disampaikan tanpa konteks atau penjelasan yang memadai. Ada risiko bahwa masyarakat akan memahami ajaran Islam itu secara keliru. Hal ini tentunya sangat berbahaya sekali karena dapat menimbulkan stigma negatif terhadap agama serta memperburuk citra Islam di mata publik. Adapun solusi dari tantangan penerapan etika dakwah diantaranya yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan ini tentunya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang etika dalam penyampaian pesan. Program-program pelatihan dapat membantu para dai ataupun kita sebagai pendakwah dapat memahami cara menggunakan media digital secara efektif dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan platform terpercaya. Penggunaan platform terpercaya untuk menyebarkan pesan dakwah juga merupakan langkah yang sangat strategis. Dengan kita bisa memilih media yang memiliki reputasi baik dan telah terbukti menjaga kualitas informasi agar pesan mereka sampai kepada audiens dengan cara yang benar dan etis. Kemudian yang ketiga yaitu kolaborasi dengan ahli komunikasi. Kolaborasi dengan ahli komunikasi dan teknologi informasi dapat membantu merumuskan strategi penyampaian pesan yang lebih efektif dan sesuai dengan etika dakwah. Kemudian yang keempat yaitu membuat pedoman etika dakwah digital. Membuat pedoman etika dakwah digital juga sangat penting agar para dai memiliki acuan dalam menyampaikan pesan mereka melalui media digital. Pedoman ini harus mencakup prinsip-prinsip dasar etika komunikasi, cara menangani konten provokatif, serta strategis untuk mengatasi berita palsu. Dan yang terakhir yang kelima yaitu mendorong dialog konstruktif. Mendorong dialog konstruktif di antara berbagai kelompok dalam masyarakat tentunya akan sangat membantu meredakan ketegangan dan memperkuat persatuan umat dengan menciptakan ruang bagi diskusi terbuka mengenai isu-isu keagamaan. Para dai juga dapat membantu masyarakat bisa memahami sudut pandang satu sama lain serta membangun toleransi antar kelompok. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang besar bagi kita sebagai pendakwah untuk menyebarkan pesan-pesan Islam kepada audiens yang lebih luas melalui berbagai platform digital. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan yang sangat serius sekali. Pentingnya pemahaman etika dalam dakwah semakin jelas, mengingat bahwa konten yang tidak etis dapat merusak reputasi dakwah dan menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, para dai perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat menyampaikan pesan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dakwah di era digital ini tentunya memerlukan pendekatan yang sangat bijaksana sekali dan beretika agar pesan-pesan agama dapat disampaikan secara efektif dan tetap relevan dalam konteks sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguasaan etika dakwah di media digital sangat penting sekali dalam menjaga integritas dan kredibilitas ajaran Islam dalam masyarakat modern. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.